ini selalu mengutamakan produksi dalam negeri. Ya, itu nomor satu. Jadi kalau ada statement kita maunya impor apa enggak, karena kita nomor satu adalah produksi dalam negeri. Adapun dalam pelaksanaannya, kita juga melakukan importasi, juga menyiapkan 2 juta ton tahun ini, ya, tentunya dari beberapa negara. Ini Pak Tarto kebetulan mantan Dirut Bulog, jadi beliau sangat paham. Kita memang dengan Vietnam, dengan Thailand, salah satunya juga dengan India, begitu ya. Apa yang disampaikan Mas Bram tadi, apabila India juga istilahnya memban, itu memang sekarang negara-negara di dunia hari ini mengutamakan stok pangannya dulu buat negaranya sendiri. Ya. Challenge-nya buat Indonesia apa? Indonesia ya berarti memang harus meningkatkan produksi. Nah, kalau meningkatkan produksi, tadi harus kita pastikan mulai dari ketersediaan air, benih, pupuk, seperti yang disampaikan Pak Tarto tadi. Sehingga tugas dari Kementerian Pertanian yang diminta oleh Pak Presiden adalah mempercepat tanam. Dan kalau kita lihat kemarin tidak pakai lama-lama, beberapa tempat setelah panen, kemudian mulai membalik tanah, melakukan tanam lagi. Dan disesuaikan benihnya memang beberapa kalau memang dengan irigasi atau rawa atau yang tahan terhadap panas juga bisa dikerjakan secara bersamaan. Jangan lupa Pak Presiden juga meminta untuk modifikasi cuaca. Ya, ada beberapa tempat yang akan dimodifikasi cuacanya. Sebenarnya mulai KTT lalu sudah dilakukan dan nanti sampai dengan Desember juga tetap dilakukan, melibatkan tadi BRIN, ya, BNPB, dan juga tentunya kalau memerlukan bantuan pesawat dari Panglima TNI dan Kapolri. Kemudian yang disampaikan Pak Tarto tadi mengenai ketersediaan air, betul sampai hari ini air masih cukup gitu ya. Cuma kalau sudah bulan Agustus September itu ya, itu kita bicara memang sudah tidak ada air ya di beberapa tempat. Tapi Indonesia ini untungnya tidak seperti di negara Eropa dan tempat lain. Karena Indonesia ini tergolong El Nino-nya itu medium. Jadi kalau dalam infografis yang kemarin ditayangkan oleh Prof. Rita, kita itu medium, ya, El Nino-nya itu medium. Tapi kemungkinan El Nino-nya 60-80. Jadi kita juga tidak perlu khawatir berlebihan, tetapi tetap waspada. Dan juga ini sebenarnya waktunya untuk Indonesia mengenjot produksi, ya, dan juga penganekaragaman konsumsi pangan. Ini juga pangan-pangan alternatif juga diperlukan. Kemudian perlu jadi catatan kita semua, tentunya kalau teman-teman di Perpadi sudah paham, kalau suhu itu agak tinggi, biasanya rendemennya baik. Jadi kalau beras itu malah kalau di awal tahun, di first semester atau quarter, biasanya karena hujan itu basah. Ya. Rendemennya biasanya di bawah. Tapi kalau misalnya di akhir tahun, di tengah tahun, akhir tahun, saat panas, ya, itu biasanya rendemennya lebih baik. Nah ini juga fungsi dari teman-teman penggiling padi nanti tentunya bekerjasama dengan Pak Tarto, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, ya ini untuk bisa melakukan serapan-serapan ya secara optimal dan produksi secara optimal juga. Demikian Mas Dam. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga ke Pak Tarto. Pak Tarto, begitu ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief yang mana pemerintah harusnya mengoptimalkan untuk produksi beras di dalam negeri. Tapi andai kita cermati pernyataan dari sejumlah petani yang mengkhawatirkan begitu ya terhadap harga pupuk yang mahal, lalu juga benih yang mahal karena memang alokasi tidak sebanding dengan yang mana juga kebutuhan yang diusulkan oleh para petani. Sebetulnya hal-hal seperti ini di lapangan apa sih upaya dari pemerintah yang Anda lihat juga sangat serius begitu untuk mengoptimalkan produksi pangan kita begitu. Jangan sampai juga berusaha mengoptimalkan tetapi harga pupuk mahal, harga benih mahal ini juga masih disepelekan oleh pemerintah. Silakan Pak Tarto. Baik, jadi begini, kalau kita bicara produksi pangan khususnya beras, itu kita tidak bisa hanya bicara itu tugasnya Kementerian Pertanian. Kita harus berubah cara berpikir kita
bahwa untuk penyediaan pangan termasuk beras ini harus menjadi kebijakan dan kegiatan dari berbagai sektor. Tidak bisa kita hanya sektor pertanian saja. Apakah itu sektor PUPR, sektor perdagangan, sektor perindustrian, dan sektor-sektor yang lain, termasuk pertanahan tentunya, ini sangat berperan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Sinkronisasi, koordinasi ini betul-betul harus dilakukan dan diimplementasikan di lapangan. Mulai dari penyediaan lahannya, kemudian lahan ini kan menjadi masalah pokok yang harus menjadi perhatian kita. Perbaikan, katakanlah bagaimana kita memperbaiki fisik dan kimia tanahnya saja, ini sudah akan mampu meningkatkan produktivitas kalau bisa kita lakukan. Tapi kita perlu adanya pupuk yang berimbang. Nah, pupuk berimbang ini tentunya jangan sampai karena masalah pengurangan subsidi, harganya menjadi jauh lebih mahal, tidak terbeli oleh masyarakat kita. Karena kita tahu petani kita adalah petani gurem. Mereka lahannya itu sangat sempit. Jadi ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Jadi bagaimana masalah lahan, kemudian bagaimana masalah ketersediaan airnya, bagaimana ketersediaan pupuknya, bagaimana nanti di perdagangannya. Perdagangannya itu kaitannya dengan bagaimana menetapkan harga yang betul-betul menarik bagi petani kecil, tetapi wajar untuk dijual bukan harga murah saja, tetapi wajar untuk dikuasai atau dibeli oleh masyarakat konsumen.